Bab 122, Audiensi, 3. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Seorang warga negara juga membutuhkan nama keluarga. Lalu, apakah nama Anda akan menjadi Mer Merdain? Petik 2. Eugene tiba-tiba mendapatkan sesuatu untuk menggoda Mer. Saat pikiran itu muncul di benaknya, dia menoleh ke Mer dan menyeringai. Mer Merdain. Kamu benar-benar sesuatu, Tuan Eugene, gumam Mer sambil mendidih. D berlebihan untuk bawa kecepatan dan penggunaan bling yang tepat menentukan pemenang dalam pertarungan sihir, bukankah Sir Hamel meninggal ketika dia berumur 38? Dan Anda berusia 20 tahun sekarang, Sir Eugene. Petik 2. Tuan Eugene, Anda saat ini dapat merekam dan memanfaatkan sihir lingkaran kelima menggunakan rumus api cincin, bukan? Iya, itu benar, jawab Eugene. Jadi, jika kami menambahkan usiamu dari kehidupan sebelumnya, maka kamu berusia 58 tahun sekarang. Ini hampir 60. Bagaimana Anda bisa begitu kekanak-kanakan? Petik 2. Trempel V. Izardo mendekati 70, tapi dia bilang aku pelanggar aturan karena aku terbang melintasi kota, balas Eugene menyombongkan diri. Terutama jika kamu melemparkan berbagai jenis sihir pada saat yang sama dan ingin menyelaraskan mantra. Akan lebih baik bagimu untuk mencobanya sendiri, daripada aku yang menjelaskannya. Tapi dia merasa pahit, saat ketika dia merasa senang menyebut Ciel sebagai pelanggar aturan yang aneh muncul di benaknya. Dia berpikir bahwa ketika dia bertemu Ciel lagi, dia harus benar-benar meminta maaf padanya tentang itu. Saya tidak pernah menginginkan nama keluarga, tetapi saya tidak keberatan bahkan jika nama saya menjadi Mer Merdain. Lady Sienna memberi saya nama, dan Merdain adalah nama keluarga Lady Sienna yang sangat saya sukai dan hormati. Saya pikir nama kami berasal dari Merdain. Petik 2. Itu tidak mungkin. Lady Sienna lebih bijaksana dan lebih perhatian dari yang Anda tahu, Sir Eugene. Pasti ada alasan lain kenapa namaku Mer, saya dapat diperbaiki ketika saya rusak, tapi tetap saja, saya tidak dibangun untuk pertarungan sihir langsung atau pertarungan tangan kosong. Balzac Mer dengan cepat menjawab. Saya benar-benar tidak berpikir ada alasan lain. Petik 2. Bagaimana Anda bisa tahu apa yang dipikirkan Lady Sienna, Sir Eugene? Saya Mer Merdain. Lagi pula, aku tidak bisa menggunakan nama keluargamu dan menjadi Mer Leonhardt. Petik 2. Sebenarnya, tidak akan seburuk itu, kan? Mer berhenti berbicara saat dia tenggelam dalam pikirannya. Mer memiliki keyakinan penuh pada dongeng. Dia tidak pernah berpikir bahwa Sienna adalah penulis dongeng itu. Itu bisa dimengerti, dongeng itu, edisi pertama terlalu berlebihan bahkan di mata Mer. Sienna yang indah, Sienna yang manis, itu adalah kata-kata sebenarnya yang tertulis di dalam buku. Petik 1. Dongeng itu pasti ditulis oleh salah satu pengikut Lady Sienna. Petik 1. Jika Mer berpikir secara rasional, itu adalah jawaban yang masuk akal. Tidak jarang hal seperti itu terjadi. Bahkan di generasi ini, banyak orang masih mengikuti pahlawan dan teman-temannya karena membunuh Raja Iblis. Karena itu, semua orang di benua itu pasti telah mengikuti pahlawan dan teman-temannya 300 tahun yang lalu. Sir Eugene dan Lady Sienna tidak mengatakan bahwa dongeng itu sepenuhnya fiksi, pikir Mer. Tapi kemudian, satu baris dari buku itu muncul di benaknya. Sienna, aku sangat menyukaimu. Bahkan jika Sir Eugene menyangkal telah mengatakan hal seperti itu, buku itu ditulis sedemikian rupa agar Sir Hamel meninggalkan surat wasiat semacam itu. Maka bukankah itu berarti ada sesuatu yang terjadi di antara mereka? Petik 1. Mer mengingat kehidupan Sienna di Arot. Dia telah mengajarkan sihirnya kepada ketiga muridnya. Para murid telah memberikan hati dan jiwa mereka agar Sienna tidak kesepian. Dia juga telah membuka hatinya untuk para murid. Satu-satunya orang yang secara pribadi berinteraksi dengan Sienna adalah para murid dan Mer. Mer ingat Sienna biasa mengubur dirinya dalam penelitian sihir tanpa tidur selama berhari-hari di rumah kosong itu. Puluhan undangan pesta datang setiap bulan, tetapi Sienna tidak pernah menerima undangan itu. Dia bahkan tidak pernah membukanya. Sir Eugene berkata Lady Sienna menganggapku seperti anak perempuan. Petik 1. Mer mengepalkan tinju kecilnya. Ketika seorang pria dan seorang wanita menikah, nama keluarga pasangan itu ditentukan oleh kekuatan keluarga mereka. Siapapun dari keluarga yang lebih kuat harus mempertahankan nama keluarga mereka. Nama keluarga, Merdain milik Wise Sienna, atau nama keluarga, Leonhardt, milik rumah paling bergengsi di benua itu. Jika dia menjadi Mer Merdain, tidak ada yang akan berubah, tetapi bagaimana jika dia menjadi Mer Leonhardt? Jika dia menyambut Sienna dengan nama keluarga Leonhardt? Apa yang Anda pikirkan? Eugene bertanya ketika dia berbalik ke Mer. Dia tersentak setelah dibawa ke kenyataan. Ya. Apa? Petik 2. Apa yang bisa Anda pikirkan untuk keluar sekeras itu? Anda bahkan ngiler. Petik 2. Tidak, aku tidak ngiler. Mer dengan cepat menyeka mulutnya. Dia benar-benar tidak ngiler. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Apakah Anda benar-benar pergi dengan Mer Merdain? Petik 2. Hati Tuan Singa tidak terdengar buruk, jawab dia menjawab dengan tenang. Tidak, kamu tidak bisa menggunakannya. Petik 2. Kenapa? Petik 2. Karena itu di luar kewenangan saya. Memang benar rumah utama mencintaiku, tapi bukan berarti aku bisa menamaimu Leonhardt sesukaku. Petik 2.
Bukankah tidak apa-apa jika Anda menjadi patriark, Sir Eugene? Dia bertanya. Apakah saya harus menjadi seorang patriark untuk menamai Anda Mer Leonhard ketika saya bahkan tidak menginginkan kursi itu? Eugene menggerutu sambil menatap dokumen untuk kartu warga di depan Mer. Slot untuk nama keluarganya masih kosong. Petik 2. Lalu bagaimana dengan nama belakang Sir Lovelian? Dia bilang dia tidak keberatan. Saya orang-orang di luar tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam, atau merasakan mana di laboratorium bawah tanah ini ketika pintunya ditutup. Karena itu, Trempel tidak tahu apa yang dilakukan Eugene ketika pintu ditutup. Rahangnya jatuh, tahu Master Menara Merah adalah orang yang baik, tetapi itu tidak berarti saya ingin nama belakangnya. Saya juga tidak ingin membebani Tuan Menara Merah untuk memiliki anak perempuan ketika dia bahkan belum menikah, kata Mer sekasar. Pada akhirnya, Mer menjadi Mer Merdain. Karena kantor atasan telah memerintahkan orang yang bertanggung jawab sebelumnya, kartu warga Mer segera dikeluarkan. Dari Aula Panas Terik, lingkaran ke-7, sihir. Mer mengangkat kartu warganya dengan kedua tangan, matanya berbinar. Aku merasa seperti menjadi manusia. Sejujurnya aku bisa sejauh yang Trempel ketahui, Eugene baru berusia 20 tahun. Tidak ada satupun penyihir yang mencapai lingkaran ke-7 pada usia 20, tidak sekarang, tidak akan pernah. Bahkan di antara bangsawan Arot, yang terlahir sebagai penyihir, tidak ada satu orang pun yang telah mencapai lingkaran ke-7 pada usia ini, jangan membedakannya, kata Eugene. Itu karena Anda berpaling dari kebenaran, Sir Eugene. Anda tahu lebih baik daripada orang lain bahwa saya bukan manusia. Satu-satunya alasan saya bisa ada seperti ini adalah karena formula kontrol saya terukir di dalam diri Anda. Mer terkikik ketika dia bangkit dari tempat duduknya, dia adalah seorang Arquizard, dan sejak dia masih muda, orang-orang menyebutnya jenius. Namun, bahkan dia baru berada di lingkaran keempat ketika dia berusia 20. Selain Lady Sienna, tidak ada penyihir yang bisa membuat familiar yang berperilaku seperti manusia sepertiku. Lagi pula, aku bukan manusia. Aku, lebih seperti golem. Petik 2. Petik 2. Golem, Eugene bertanya. Golem yang dibangun oleh Hera beberapa tahun yang lalu muncul di benaknya. Dia bilang golem itu dibuat dengan carbrium, tapi mustahil menyebutnya manusia. Adalah hal tabu besar dalam sihir untuk menciptakan kehidupan. Lady Sienna arogan dan lebih seperti penyihir daripada penyihir lainnya, tapi, dia tidak pernah melakukan tabu. Petik 2. Tidak ada darah yang mengalir di dalam Mer. Dia bahkan tidak memiliki jantung atau organ lain. Mundur beberapa langkah, fakta bahwa saya bisa bergerak tidak berarti saya hidup. Hidup berarti jiwa, setiap makhluk hidup memilikinya. Saya tidak punya jiwa. Ego saya dibangun berdasarkan kenangan masa kecil Lady Sienna. Saya hanyalah kecerdasan buatan yang mampu belajar sendiri. Anda telah memberi saya kebebasan dengan mengukir formula kontrol saya dalam diri Anda. Tetapi akar saya masih berada di witchcraft. Petik 2. Mer tersenyum. Eugene diam-diam menatapnya sambil melanjutkan, lihat saja kartu warga ini. Kartu warga disinkronkan dengan darah pemiliknya dan hanya makhluk hidup yang bisa menumpahkan darah. Meskipun memiliki tujuan yang sama, sulit untuk menyebut oli mesin sebagai darah, bukan? Petik 2. Kamu terlalu ketat dengan dirimu sendiri. Eugene mengacak-acak rambut Mer sambil menggerutu. Kecerdasan buatan. Terus, Anda tidak membabi buta mengikuti perintah, Anda membuat penilaian Anda sendiri. Darah dan minyak tidak mengalir di dalam dirimu, tetapi mana yang mengalir? Petik 2. Apa hubungannya dengan ini? Aku mendapatkan sesuatu sebagai pemilik Akasha. Eugene menarik jubahnya untuk menunjukkan Akasha. Akasha menyelaraskan dengan kesadaranku untuk mengubah mantra yang telah aku analisis dan pelajari menjadi kondisi optimalnya. Dengan kata lain, itu, memahami, sihir. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Sebuah kasa meningkatkan pemahaman pemiliknya tentang sihir, tetapi itu tidak sempurna. Saat ini, saya tidak dapat memahami setiap bagian dari sihir yang menyusun Anda. Namun, saya mengerti ini, mana adalah fondasi kehidupan. Petik 2. Dasar. Iya, itu sebabnya ia memiliki kemungkinan tak terbatas. Jadi bagaimana jika hanya makhluk hidup yang bisa berdarah? Mana mengalir di tubuhmu, bukan darah. Daripada tulang dan daging, mana yang terikat sempurna membentuk tubuhmu? Petik 2. Kamu tidak bisa meyakinkanku dengan kata-kata seperti itu. Petik 2. Sudah kubilang, Akasha membantuku memahami sihir. Saya tidak dapat sepenuhnya memahami formula kontrol Anda, tetapi saya mengerti bagaimana tubuh Anda dibuat. Aku benar-benar bisa melihatnya sekarang. Eugene menyipitkan mata saat dia menatap Mer. Mer, kau benar bahwa Sienna arogan, lebih seperti penyihir daripada siapapun, dan tidak melakukan hal yang tabu. Sama seperti Anda ketat karena Anda dibangun berdasarkan kepribadian masa kecil Sienna, Sienna ketat dan mematuhi aturan dalam hal sihir. Tetap saja, dia nakal dan agak bengkok. Petik 2. Bukan hanya Sienna, seorang penyihir, terutama seorang Arquizard, pasti akan jatuh ke dalam kegilaan saat mencoba menjadi lebih kuat. Sienna tidak melakukan tabu, dia bekerja di sekitar tabu. Secara teknis Anda bukan manusia, tetapi Sienna masih menjadikan Anda manusia dengan bekerja di sekitar tabu, tidak melakukannya. Petik 2. Mer mencoba menahan air matanya, wajahnya kusut. Mer Merdain, Anda harus bangga pada diri sendiri dan Anda harus bangga dengan fakta ini.
Lady Sienna masih hidup. Bahkan jika Lady Sienna marah pada Arot, aku, sebagai putra mahkota Arot, aku akan menyambut kembalinya Lady Sienna. Petik 2. Suara aneh keluar dari mulut Mer. Bibirnya yang cemberut bergetar dan matanya menjadi berkaca-kaca. Eugene memiliki senyum nakal di wajahnya saat dia memperhatikannya. Kau menangis lagi. Petik 2. Saya percaya kemarahan Lady Sienna adalah benar. Aku tidak. Kepribadian Anda didasarkan pada dilarang. Tuan Menara Merah, orang itu terlalu tidak percaya. Ini tidak seperti keluarga kerajaan dan penyihir istana Arot akan menganiaya Anda menggunakan sidang sebagai kesempatan, kan? Sienna ketika dia masih kecil. Lalu bukankah itu berarti Sienna cengeng jika kamu cengeng? Agen E menggodanya. Tidak, itu tidak benar. Aku bukan cengeng dan Lady Sienna bukan cengeng. Ayolah, dia cengeng. Sienna banyak menangis saat aku mati. Tidak hanya dia banyak menangis setelah aku meninggal, tetapi dia juga menangis ketika dia bertemu denganku kali ini. Nona Sienna hanya sensitif. Dia memiliki hati yang sangat baik dan cantik, jadi dia menangis ketika situasi menuntutnya. Tentu saja, Mer membela Sienna. Nah, itu definisi cengeng. Eugene terus menggoda Mer saat mereka melangkah keluar. Kamu akhirnya datang. Melkit El Hayah mengenakan kacamata hitam besar dan topi bulu. Kacamata hitam menutupi separuh wajahnya, dan topi bulu membuat Eugene mempertanyakan selera modenya. Apakah itu ekor rubah yang mencuat dari mantel bulu? Bulu halus di lehernya tampaknya melambangkan kekeraskepalaannya. 1. Apa yang kamu lakukan di sini? Master Menara Putih memelintir rambut keritingnya di bawah topi. Atau di pengadilan. Saya menunggumu. Petik 2. Mataku tertuju pada jubah kegelapan yang dikenakan Eugene. Jubah itu awalnya adalah artefaknya. Dia sangat menghargainya sehingga dia jarang memakainya. Melkit menarik napas panjang dan berjalan ke arah Eugene. Bukankah itu sudah sedikit usang? Petik 2. Konten iklan. Itu tidak mungkin. Seperti yang Anda ketahui sebagai pemilik sebelumnya, mantra pemulihan penampilan dilemparkan ke jubah, Lady Melkit, jawab Eugene. Mantan pemilik, jubah itu milikku. Petik 2. Oh, benar, saya telah menggunakannya selama lebih dari 3 tahun, jadi saya lupa. Petik 2. Kau punya 6 tahun lagi. Petik 2. Apakah kamu datang jauh-jauh ke sini untuk memberitahuku itu? Petik 2. Tidak mungkin. Menurunkan kacamata hitamnya, Melkit memelototi Eugene. Sidang telah berakhir sehari sebelumnya, jadi dia pikir ini adalah saat yang tepat untuk berbicara dengan Eugene. Namun, dia tidak bisa karena Lovelian telah pergi bersama Eugene tepat setelah sidang berakhir. Dia pikir lebih baik dia pergi seperti itu, karena dia tidak harus menahan godaan. Sudah beberapa hari sejak Eugene datang ke Arot, dan Melkit tahu tentang kedatangannya pada hari pertama. Dia telah bersabar dengan caranya sendiri, melakukan yang terbaik untuk menekan keinginannya untuk mengunjunginya. Aku tidak bisa membiarkan dia berpikir bahwa akulah yang harus bertemu dengannya. Petik 1. Berkerut, karena dia telah bersabar selama beberapa hari, dia pikir tidak apa-apa untuk berkunjung sekarang. Apakah Win It baik-baik saja? Petik 2. Apa yang membuatnya tidak baik-baik saja? Petik 2. Kamu kecil Degert Giron membuka kedua matanya lebar-lebar dan menatap Rempel. Anda memiliki lidah yang jahat. Petik 2. Biarkan aku memberitahumu sesuatu dulu. Saya tidak akan meminjamkan Win It kepada Anda, Lady Melkit. Bukankah itu melelahkan dan menyusahkan kita berdua? Dan itu bukan hanya kami. Saya harus melapor ke Kastil Singa Hitam untuk meminjamkannya kepada Anda, dan mereka juga perlu mengirim pengamat. Petik 2. Hei, Nak, meskipun baik untuk melakukan hal-hal dengan buku, seorang penyihir kadang-kadang harus menantang dan melanggar aturan. Anda adalah hati singa, tetapi Anda juga seorang penyihir, bukan? Petik 2. Setelah diam-diam mendengarkan Melkit, Mer tertawa terbahak-bahak. Melkit memiringkan kepalanya dengan bingung, gagal memahami mengapa Mer tertawa. Kenapa dia tertawa? Petik 2. Dia baru saja mendengar hal yang sama dari orang lain beberapa saat yang lalu. Petik 2. Petik 2. Aku berasumsi itu kamu, kan? Hebat, Anda melihat melalui sifat asli penyihir. Melkit membual sambil menepuk bahu Eugene, Melkit El Hayah, menyeringai ketika dia melihat Edgar. Ya, Nak, seorang penyihir harus cerdas. Tanpa melanggar aturan, seorang penyihir harus mengelilingi mereka dan mengejar keuntungan mereka sendiri. Jika Anda meminjamkan saya Win It hanya untuk beberapa hari dan kita semua diam tentang ini, maka tidak ada yang akan tahu. Petik 2. Tidak peduli apa yang Anda katakan, saya tidak meminjamkan Anda Win It. Seperti yang Anda katakan, Lady Melkit, saya seorang penyihir tetapi saya juga seorang hati singa. Petik 2. Petik 2. Kurasa aku tidak bisa membujukmu. Melkit merajut alisnya. Yah, baiklah. Saya hanya menyarankannya. Biarkan aku menjadi jelas. Saya tidak memiliki perasaan yang tersisa, oke. Petik 2. Itu bagus untuk diketahui. Petik 2. Dia berbohong. Dia punya sedikit pencerahan, saya bisa melewati tembok itu. Tuan Menara Putih, jangan terlalu menghina saya. Apakah Anda membandingkan saya dengan anak kecil sekarang? Metrikton perasaan yang tersisa. Namun, hal-hal semacam ini tidak dapat diselesaikan hanya karena dia bersikeras. Pada akhirnya, Melkit tidak memiliki apapun yang dapat mengubah pikiran Agen.
Dia adalah seorang Archwizard dan Tower Master, jadi dia memiliki banyak artefak berharga. Namun, dia tidak memiliki banyak artefak yang lebih baik dari jubah kegelapan. Itu adalah armor sihir Melkit dan artefak itu adalah milik jiwanya tanpa batas, jadi dia tidak akan pernah bisa memberikannya padanya. Dan bertepuk tangan. Apapun yang kurang dari jubah kegelapan tidak ada artinya. Karena saya meminjamkannya jubah kegelapan, dia hanya akan tertarik pada artefak di level yang sama. Petik 1. Dia masih memiliki perasaan yang tersisa. Tapi dia tidak bersikeras lebih jauh. Lagi pula ini bukan tujuan utamanya. Lalu bagaimana dengan ini? Melkit meraih bahu Eugene dengan kedua tangannya. Seperti yang sudah kamu ketahui, aku adalah pemanggil roh terbaik di abad ini, tidak, dalam sejarah. Saya yakin tidak akan ada pemanggil roh yang lebih baik dari saya selama setidaknya 200 tahun setelah saya mati. Petik 2. Kenapa 200 tahun? Itu anehnya spesifik. Petik 2. Apakah kau serius menanyakan itu? The Great Vermont lahir 300 tahun yang lalu, kan? Saya lahir 200 tahun lebih lambat darinya. Petik 2. Kalau dipikir-pikir, Melkit mengidolakan Vermont karena mengontrak Raja Roh Angin, pikir Eugene. Oh, ya ha. Jadi, petik 2. Anak kecil yang nakal, pikir Melkit. Dia sangat kesal oleh Eugene sehingga dia hampir menghancurkan bahunya. Dia tersenyum saat dia tenang dengan susah payah. Dan aku akan mengajarimu sihir pemanggilan roh. Anda mungkin sudah mengetahui hal ini, tetapi ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Gurumu, Lovelian, adalah penyihir yang brilian. Tetap saja, sihir dan sihir pemanggilan rohnya sama sekali berbeda. Petik 2. Ada alasan untuk kepercayaan dirinya. Melkit adalah Archwizard lingkaran ke-8 yang dikontrak dengan 2 Raja Roh. Petik 2. Bukankah orang terlahir dengan kemampuan sihir pemanggilan roh? Eugene bertanya dengan hangat. Orang mungkin dilahirkan dengan afinitas roh. Jika mereka memiliki bakat sihir di atas itu, mereka dapat langsung berkontraksi dengan roh ketika mereka mulai merasakan mana. Petik 2. Jenius adalah monster dengan bakat, jawab Melkit sambil mendengus. Seperti yang kamu katakan, bakat bawaan adalah segalanya dalam sihir pemanggilan roh. Alasan aku bisa membuat kontrak dengan 2 Raja Roh adalah karena petir dan roh bumi mencintaiku sejak aku lahir. Tapi jadi apa? Anda juga disebut jenius. Petik 2. Itulah mengapa saya mengatakan ini. Seorang jenius tidak akan pernah bisa memahami orang yang tidak jenius. Kamu secara alami bisa menggunakan sihir pemanggil roh sejak kamu lahir, Nona Melkit, tapi aku tidak bisa. Bagaimana mungkin bagimu untuk mengajariku sihir pemanggilan roh? Petik 2. Setelah melepaskan bahu Eugene, Melkit melangkah mundur. Petik 2. Jika kita hanya menganggap bakat itu sebagai seorang penyihir, maka, ya. Gurumu, Lovelian, adalah penyihir yang lebih baik dariku. Ya, saya akui itu. Saya hanya mencapai lingkaran ke-8 dengan menyelaraskan sihir dan sihir pemanggil roh. Tapi itulah mengapa aku unik, nak. Saya mungkin bukan penyihir yang lebih baik dari guru Anda, tetapi saya memiliki sesuatu yang tidak akan pernah dimiliki oleh guru Anda. Petik 2. Kamu yakin? Jawab Eugene setengah hati. Itu juga berlaku untukmu. Anda adalah seorang jenius dari keluarga Leonhardt, keluarga prajurit paling bergengsi. Selain semua itu, kamu juga terlahir dengan bakat sihir yang begitu tinggi sehingga kamu telah mencapai lingkaran ke-5 pada usia 20. Berkat Winnet, kamu juga bisa mengendalikan roh angin. Jari telunjuk Melkit secara dramatis berayun dari sisi ke sisi. Innate talent adalah segalanya. Dengan usaha, orang biasa dapat berkembang, tetapi mereka tidak bisa menjadi jenius. Anda harus memahami ini juga, nak. Tidak seperti kekuatan bela diri dan bakat sihir, kamu tidak dilahirkan dengan afinitas roh, tetapi itu tidak masalah lagi karena kamu dapat berbicara dengan Raja Roh Angin. Kamu bisa menggunakan sihir dan mengendalikan roh sekarang, itu sudah cukup untuk kamu pelajari. Petik 2. Eugene tidak menjawab dan hanya menatap Melkit. Dia menyeringai dan menyilangkan tangannya saat dia melanjutkan. Sihir pemanggilan roh adalah tentang berurusan dengan roh, bukan sihir. Hanya karena seseorang menggunakan pedang untuk mengeluarkan sihir, itu tidak membuat mereka menjadi pendekar pedang, bukan begitu. Itu sebabnya aku akan mengajarimu. Tidak ada guru yang lebih baik dariku di dunia ini, kata Melkit. Tentu saja, dia memiliki motif tersembunyi. Melkit berencana memanggil Raja Roh Angin menggunakan Winnet sebagai katalis sementara dia mengajarkan sihir pemanggilan roh kepada Eugene. Dia bisa membaca pikirannya dengan sangat jelas. Hamel. Suara Tempest terdengar di kepala Eugene. Aku membencinya. Kenapa? Petik 1. Kamu mungkin tidak tahu ini, tapi dia tidak waras. Apakah Anda tahu apa yang dia lakukan dengan Winnet ketika Anda meminjamkannya padanya tanpa izin saya? Saya tidak tahu. Petik 1. Dia menggosok tubuh telanjangnya ke pedang. Saya tidak percaya masih ada orang yang percaya tahayul biadab dan primitif itu. Tempest berteriak. Tahayul. Petik 1. Tahayul tentang bagaimana campuran katalis dan tubuh telanjang memicu respons spiritual. Bagaimana bisa seorang pemanggil roh agung mempercayai tahayul seperti itu? Yah, Tempest telah membawa itu pada dirinya sendiri. Melkit telah memanggilnya puluhan, ratusan kali, tetapi dia tidak menjawab. Oleh karena itu, Melkit akhirnya menggunakan metode barbar.
Bukan itu. Dia mengayunkan winit melawan angin di atas menara, telanjang bulat, untuk memanggilku. Dia bahkan membuat suara yang aneh dan tidak manusiawi. Petik 1. Eugene terus mendengarkan Tempest dalam diam. Aku membencinya. Jika Anda membiarkan dia menyentuh winit lagi, saya tidak akan pernah menjawab panggilan Anda. Apakah Anda sedang kekurangan saya sekarang? Terus, apakah Anda pikir saya akan menyesal jika Anda tidak menjawab saya? Kurung siku buka. Aku akan menjawab, tapi aku membencinya. Tempest dengan putus asa menolak. Apa jawabanmu? Melkit dengan percaya diri bertanya. Dia bilang tidak, jawab Eugene segera. Wajah Melkit langsung berkerut. Kenapa tidak? Tunggu, katanya. Siapa dia? Petik 2. Tepat. Petik 2. Apa? Aku belum memberitahumu ini, tapi aku menandatangani kontrak dengan Raja Roh Angin. Petik 2. Eugene dengan sopan membungkuk dan melewati Melkit. Mer juga tertawa kecil ketika dia mengikuti Eugene. Melkit tetap membeku untuk sementara waktu. Kemudian, dia berbalik, lehernya kaku. Dia bisa melihat bentuk Eugene dan Mer di kejauhan. Mau kemana kamu? Petik 2. Melkit menjerit dan mengejar Eugene. 1. Beberapa orang mungkin bertanya-tanya apa hubungannya bulu berbulu dengan keras kepala. Saat ini, Melkit mengenakan topi bulu dan mantel bulu dengan kerah bulu, bahkan ada ekor bulu di punggungnya sebagai hiasan. Ini adalah pilihan yang tidak biasa, tetapi Melkit bertahan dengan itu. Saat ini, itu hanya menyiratkan kekeras-kepalaan Melkit untuk fashion, tetapi dalam arti yang lebih luas, itu menyiratkan kekeras-kepalaan Melkit secara keseluruhan.